Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakis Nurfaida dengan NIM 2552435 dan saya Kamal Isma Ana dengan NIM 2552421. Di video kali ini kita akan mewawancarai beberapa orang terkait nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Silakan menonton. Permisi, saya mau tanya sebentar, boleh ya? Ya, boleh. Menurut Mbaknya, apakah penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Menurut saya itu sangat penting karena kita sebagai warga negara itu harus memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak kan kayak apa sih yang kita dapat perolehkan ya. Nah, sedangkan kewajiban itu apa yang kita harus lakukan. Jadi antara kewajiban dan hak itu sangat berkaitan. Jadi kita itu harus memahami antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sudah cukup? Terima kasih. Kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia itu penting untuk memahami hak dan kewajiban kita. Karena apa yang kita jalani dan apa yang kita peroleh itu berkaitan ya dengan hak dan kewajiban kita. Permisi Mbak, izin tanya-tanya sebentar ya Mbak. Menurut Mbaknya, apa sih peran generasi Z dalam menegakkan keadilan sosial? Baik, kalau menurut saya sendiri peran generasi Z dalam menegakkan keadilan sosial itu bisa dengan cara kita menyebarkan isu-isu di media sosial yang bisa membantu melindungi hak asasi manusia. Juga apabila kalau ada kayak kasus-kasus yang seperti kemarin itu, kita bisa menyebarkannya di story IG, terus teman-teman yang lain kan juga bisa melihat. Nah, itu nanti mereka bisa ikut untuk menyebarkan dan akhirnya kasus-kasus yang tidak terpublis itu bisa terpublis dan bisa segera ditindaklanjuti. Menurut saya seperti itu sih Mbak. Oke, cukup ya? Iya, cukup. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Jadi kesimpulannya, kan generasi Z itu generasi yang orang-orangnya itu lebih modern dan mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial, sehingga generasi Z ini bisa menyebarluaskan isu atau kasus tindakan yang tidak sesuai hukum ke media sosial, sehingga menarik banyak orang dan permasalahan tersebut bisa dipecahkan dengan keadilan. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Saya mau nanya nih, menurut Masnya seberapa penting sih Pancasila untuk mencegah konflik yang ada di Indonesia? Menurut saya, Pancasila itu sebagai landasan, pondasi dalam persatuan maupun keberagaman antar toleransi untuk mencegah konflik tersebut. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih ya Mas. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila itu adalah landasan yang mengandung hukum untuk menangani konflik-konflik yang ada di Indonesia. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Saya mau nanya nih, menurut Masnya apa sih perbedaan hak sama kewajiban? Oke, perbedaan hak dan kewajiban ya. Hak itu adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dalam bentuk keistimewaan dalam berpendapat lah, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam bentuk tanggung jawab. Jika tidak dilakukan akan mendapat konsekuensi. Sedangkan kalau hak itu adalah sifatnya bisa dilakukan atau tidak. Contohnya kalau hak ya, hak dalam mendapatkan pendidikan, hak dalam berpendapat bebas ya. Sedangkan kalau kewajiban itu contohnya itu seperti kewajiban membayar pajak dan kewajiban menaati lalu lintas gitu sih. Sudah? Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan dari hak dan kewajiban itu, kalau hak adalah keistimewaan yang dapat dilakukan secara fleksibel, sedangkan untuk kewajiban itu adalah tuntutan yang harus dilakukan oleh seseorang. Misi Mas, boleh saya tanya-tanya sebentar? Boleh. Menurut Masnya, apa sih hak dan kewajiban kita sebagai
warga negara Indonesia yang Mas tahu aja? Kalau yang saya tahu itu kita sebagai warga negara Indonesia itu juga mendapatkan hak. Nah, haknya kita itu apa? Hak yang kita dapatkan hak untuk mendapatkan keadilan yang sama dalam proses hukum. Terus kewajiban. Nah, kita sebagai warga negara itu juga memiliki kewajiban terhadap negara. Seperti kita wajib menghormati negara ini, kita wajib untuk selalu mencintai negara ini, kita wajib kalau dalam hukum itu kita wajib mentaati hukum, seperti itu. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Di peran kita sebagai warga negara Indonesia dalam memenuhi hak dan kewajiban kita, itu kalau hak kita bisa dengan memberikan orang lain hak secara adil, secara sama, seperti itu. Kalau yang kewajiban itu bisa dengan kita menaati aturan yang ada seperti yang disebutkan oleh narasumber tadi. Boleh saya minta waktunya sebentar? Ya, boleh, silakan. Saya pengen nanya nih, apa yang dimaksud tentang hak asasi manusia? Menurut saya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir sampai ia mati. Ya, contoh-contohnya seperti kayak hak hidup, hak dia berkembang, hak berkeluarga, hak atas rasa aman, seperti itu. Sudah cukup? Terima kasih, Mbak. Kesimpulan di sini adalah hak asasi manusia itu hak yang melekat pada manusia dari sejak lahir. Terima kasih. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Aku pengen nanya nih, apa sih kewajiban seorang murid? Seperti yang kita tahu ya, seorang murid itu kewajibannya ya belajar di dalam kelas. Selain belajar juga seorang murid harus menghormati gurunya atau dosennya gitu. Saat diterangkan yang juga harus mendengarkan begitu. Kalau ada tugas ya dikerjakan dengan baik dan maksimal mungkin. Selain itu seorang murid juga harus menjaga nama baik instansi sekolahnya begitu, seperti itu dengan cara menjaga perilaku maupun di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Menurut saya. Terima kasih Kak. Kewajiban di sekolah yaitu ya belajar, mengikuti peraturan yang ada, tidak melanggar peraturan sekolah, bersikap sopan santun kepada guru dan teman-teman kita, saling membantu temannya yang belum mampu mengikuti pelajaran. Permisi Mbak. Ya, Boleh minta waktunya? boleh. Mau nanya, apakah guru berhak memarahi muridnya ketika muridnya tuh belum mampu pelajaran? Kalau menurut pendapat saya, guru itu tidak seharusnya memarahi muridnya karena guru itu kan tugasnya mendidik, mendukung, dan tidak menakut-nakuti muridnya. Karena jika kita memarahinya atau menakut-nakutinya, murid itu akan trauma. Murid itu berhak mendapatkan tempat pembelajaran yang nyaman dan aman karena guru itu seharusnya memilih metode pembelajaran yang lebih tepat lagi. Jangan asal memarahinya karena ya itu murid itu akan trauma jika dikasar-kasari. Kan tugas guru itu hanya mendidik. Terima kasih Mbak. Jadi kesimpulannya guru itu nggak berhak ya memarahi muridnya karena bisa berdampak negatif kepada muridnya. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh, silakan. Mau nanya, apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa sendiri itu kan memiliki arti Tuhan yang satu ya. Nah, di Indonesia sendiri kan ada beberapa agama yang dianut. Jadi setiap agama itu memiliki satu Tuhan. Memang apa? Tuhan yang Maha Esa berarti setiap agama itu memiliki satu Tuhan. Berarti kita di Indonesia wajib beragama yang bertuhan satu. Terima kasih Kak. Iya, sama. Baik, kesimpulannya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah dari sila Pancasila pertama
mengandung makna Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang satu. Misi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Aku pengen nanya nih, apa yang Anda ketahui tentang musyawarah dan fakat? Berikan contohnya. Musyawarah adalah proses berdiskusi untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian suatu masalah. Mufakat adalah kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah. Musyawarah dan mufakat, contoh di sekolah, pemilihan ketua kelas atau mengadakan acara-acara tertentu. Makasih Kak. Jadi kesimpulan di sini adalah musyawarah itu proses untuk mencapai kemufakat.